能不请去附和？一想到你我就很气不舒服，也哭害羞。现在投入了花影中央，下次我用它写下梦球。Untuk mendukung kami agar terus berkembang, silahkan subscribe channel kami sekarang. Apakah kamu ingin menjadi lebih kuat? Pria tua itu bertanya. Suesi mendengar kata-katanya tertegun, dan menjadi lebih kuat secara alami adalah mimpi bagi semua orang. Siapapun yang tidak ingin berdiri di atas 10.000 orang dan mengabaikan perasaan makhluk. Menghadapi masalah para lansia, Suesi mengangguk dengan berat, ini tentu saja, adakah yang tidak ingin menjadi kuat? Petik 2. Darahnya menjadi bingung, dan lelaki tua itu tersenyum lembut lagi ketika dia mendengar kata-kata itu, dan melanjutkan, mengapa kamu lebih kuat? Pendahulu, dengan bakat junior, akan sangat sulit untuk mencapai prestasi hari ini tanpa bantuan penguasa istana. Bagiku, aku sangat puas. Suesi berani untuk tidak berbicara omong kosong, dengan hormat menggerakkan tinjunya. Puas. Pikirkan lagi, apa yang kamu puas, apa yang kamu dapatkan dan apa yang kamu kehilangan setelah mendapatkan kekuatan, apakah semua yang benar-benar kamu inginkan sekarang? Pria tua itu bergumam, Suesi Wen setelah berbicara, dia tiba-tiba tertidur dan selamat dalam pertempuran kapan saja di kuil ribuan iblis. Sepertinya dia telah lama melupakan keinginan batinnya, dan peningkatan kekuatan terus-menerus telah menjadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Jika hidup tidak dapat dijamin, hati benar-benar ingin adalah terlihat pucat dan lemah. Saya tidak punya orang yang dicintai, dan saya tidak punya ikatan. Saya hanya ingin menjadi lebih kuat dan membuat semua orang memandang saya. Inilah yang saya inginkan. Mata Suesi tiba-tiba dipenuhi dengan radon ini ada ribuan. Siapapun di aula sihir ada, yang karena mereka telah menghabiskan waktu lama dalam pembunuhan. Yah, tampaknya Anda tahu persis apa yang Anda inginkan. Sangat bagus. Meskipun tidak mungkin untuk mencapai, itu adalah hal yang baik untuk mengetahui apa yang Anda inginkan. Saya ingin tahu apakah Anda telah menemukan satu hal. Orang tua itu mengangguk, meskipun Suesi penuh kata-kata ambisi, tetapi ini juga yang dipikirkan kebanyakan orang, termasuk bekas Beitian Reef. Ada apa? Tolong beritahu para senior. Suesi menggelengkan kepalanya. Semua orang di Manga Hall adalah anak yatim, tidak ada orang yang dicintai, tidak ada teman, semua tanpa kekhawatiran, bukankah menurutmu itu aneh? Pria tua itu berkata perlahan, hampir semua dari mereka di Manga Hall demi kemah, sangat sedikit orang yang akan mengenal satu sama lain, apalagi berbicara tentang kehidupan mereka. Suesi tahu bahwa banyak orang yang tidak berhubungan dan tidak masuk akal, tetapi tidak pernah berpikir itu adalah semua orang. Pendahulu mengatakan, apakah pemiliknya membunuh kerabat dan teman semua orang? Mata Suesi sedikit menyipit. Wan Mo Dian tidak banyak di antara banyak pasukan, tetapi alasan mengapa dia selamat dan bisa di dunia atas, kekuatan semua orang sangat kuat, terutama beberapa monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Pesatnya perkembangan 10.000 kuil di bawah kepemimpinan Beitian Reed menyebabkan munculnya sejumlah besar orang kuat di antara 10.000 kuil, hanya 1.000 orang menyapu banyak pasukan dan tetap tak terkalahkan, yang juga mendapatkan reputasi 10.000 kuil. Tetapi lenyapnya Beitian Zai meskipun Wan Mo Dian berusaha menyembunyikannya, tetapi untuk waktu yang lama, Wan Mo Dian berulang kali mengalahkan pertempuran, dan masalah itu terungkap. Pada akhirnya, Beitian harus dipecahkan dari gunung, tetapi retak Beitian sudah mati. Sekarang Alive hanyalah seorang lelaki tua yang norak yang tidak ingin berpartisipasi dalam perselisihan duniawi. Jika tidak, bagaimana kamu, seperti yang kamu katakan saja kata-kata yang baru saja kamu singkirkan, jangan anggap kesepian sebagai kebebasan, jangan mengambil alternatif sebagai arahmu sendiri, karena kamu tidak bisa lagi mengendalikan kehidupanmu saat ini. Lelaki tua itu berkata perlahan, setelah Suesi mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut, waktu adalah cara terbaik untuk menghapus semua ingatan buruk.
Bloodstone menjadi bodoh ketika dia mengingatnya dengan hati-hati, tetapi dia benar-benar menemukan bahwa dia tampaknya telah melupakan apa niat aslinya. Kata-kata orang tua itu akan memiliki perut yang lembut bagi mereka yang terus berlatih jarak jauh. Dan hal yang sama adalah perbaikan kuil Wanmo. Orang tua itu tahu dengan jelas bahwa meskipun perbaikan kuil Wanmo sangat kuat, tetapi kesepian selalu tersembunyi di hati. Itu bisa disembunyikan sangat dalam, tetapi ketika beberapa orang membuka tempat ini, sedikit orang yang tidak bisa tetap acuh tak acuh. Apa maksud para senior dengan ini? Suesi sedikit melengkungkan tangannya, sedikit bingung. Artinya sangat sederhana. Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa penanaman buta tidak menarik. Lebih baik mengikuti lelaki tua itu untuk belajar memancing, belajar menanam bunga dan tanaman, dan mengolah budidaya diri sendiri. Tiba-tiba membuka mulutnya dan menunjukkan senyum ramah. Pidato serius yang asli hanya ingin membujuk mereka untuk tetap dan mencuci otak mereka. Suesi mendengar kata itu dan hampir tidak ada darah tua yang menyembur keluar. Ternyata lelaki tua itu telah mengatakan ini sejak lama, dan Suesi mengira lelaki tua itu akan berbicara dengannya tentang kebenaran. Senior, kamu keluar, Wanmo Temple membutuhkanmu. Suesi berkata dengan tangan terlipat lagi, dan lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan senyum. Aku berkata, perpecahan Beitian sudah mati, dan kuil Wanmo tidak ada hubungannya denganku. Aku akan membicarakannya nanti, atau aku akan membuat kalian berdua menjadi pupuk. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, tetapi tidak ada dengan sedikit bercanda. Bloodstone tidak berani bicara banyak. Ikuti aku selama ini, bahkan jika itu adalah jejak sebab dan akibat terakhir dari kuil One Man. Orang tua itu berkata lagi, dan Suesi mendengar bahwa dia melihat sosok di sebelahnya. Orang tua itu bermaksud bahwa mereka ingin dia menyembahnya. Guru, Suesi tidak ragu, dan segera membungkuk dan melipat tangannya. Tidak perlu memberi hormat, aku bisa mengajarimu, tapi aku tidak menerima para murid, bangun. Pria tua itu berkata perlahan, memandang Suesi berlutut, dan dia sedikit bingung, sedikit bingung. Jangan sembahyang, tapi ajari mereka. Kedatanganmu di sini adalah takdir, dan, mungkin arti dari Lord of the Palace bukanlah untuk membiarkanku pergi, tetapi dia, kata pria tua itu, dan dia menatap perlahan pada Suesen. Sosok di sebelahnya. Sosok itu menggembungkan kepalanya, menunjukkan sedikit rasa malu, dan rambut merah dengan pembunuhan dan kebencian yang sangat kuat. Pada saat ini, sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, dan sepasang mata darah menatap pria tua itu, dan dia hanya sedikit mengepalkan tinjunya. Tidak ada perubahan suasana hati yang terlihat di mata. Tubuh kebencian, tampaknya penguasa istana juga telah kehilangan banyak usaha, dia ingin menciptakan yang kedua, perpecahan Beitian. Pria tua itu menyipitkan matanya dan bergumam. Suesi tidak mengerti, karena dia tahu sedikit tentang sosok di sampingnya, hanya namanya tabu. Jiwa Kaisar. Pria tua itu berbalik dan menghela nafas panjang, kulitnya muncul di matanya, dan dia segera melambaikan tangannya. Sumber abadi menyembur berubah menjadi dua pohon. Kedua pohon tampak persis seperti sebelum pemulihan Suesi dan Kaisar Jiwa. Sepertinya, idol is idol, tidak apa-apa untuk mengajar kamu, untuk anak itu, kamu tidak bisa menjadi ancamannya. Dia tidak ingin tinggal di sini, maka kamu tinggal di sini, pria tua itu berkata perlahan. Suesi dan Jiwa Kaisar keduanya mengangguk pelan setelah mendengar kata-kata itu. Ada orang kuat pertama yang pernah mengajar di kuil 10.000 iblis, yang bas. Di lautan api teratai, Xiaoyan terus-menerus bola-balik di antara mereka. Dari 20 kaki, api lotus Xiaoyan sudah menantang 50 kaki dari lotus api. Mata Xiaoyan terbuka, dan Mars asli meledak. Dengan cahaya pengapian, Mars tampaknya bertiup oleh angin, menjadi semakin kuat oleh angin. Kekuatan Xiaoyan telah menembus ke tahap akhir dari Six Stars Fighting Immortals. Sementara menyerap futon suar, bersama dengan cahaya yang masuk ke tubuh Xiaoyan, ada juga sumber keabadian yang kuat. Kekuatan tahap akhir Xiaoyan telah melonggarkan sedikit, selama cukup, Xiaoyan benar-benar yakin bahwa ia dapat langsung menerobos ke 7 bintang. Xiaoyan tentu berharap bahwa kekuatannya dapat ditingkatkan sambil menyerap jantung nyala api. Xiaoyan tidak akan melepaskan kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi bagaimana banyak lotus api dapat menyerapnya, memikirkan inspirasi tiba-tiba Xiaoyan.
Mungkin tidak ada yang lain untuk orang lain, tetapi Xiao Yan berbeda. Mungkin Zichen Suling Tower memiliki cara untuk menyelesaikannya dengan mudah. Zhan Lao, bisakah lotus api ini muat di menara? Bahkan jika Xiao Yan Xuan bertanya, setelah beberapa saat, suara Zhan Lao keluar dengan pelan. Aku belum mencobanya, tapi itu harus masuk akal. Lantai pertama harus bisa menampungnya. Kamu bisa mencobanya, tapi aku tidak berani menjamin kesuksesan. Zhan Lao menjawab bahwa Xiao Yan akan segera bersukacita. Teratai diambil, dan Xiao Yan punya cukup waktu untuk perlahan menyerap teratai api ini. Tidak masalah kapan mereka diserap. Apakah itu akan meledak? Xiao Yan masih sedikit khawatir. Oh, meskipun jantung apinya kuat, ia hanya dapat dianggap sebagai objek tunggal berkualitas tinggi. Menara Zichen Suling tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang namanya objek tunggal khusus di dunia, hanya yang ini. Suara Zhan Lao keluar lagi. Xiao Yan membuat ekspresi menjijikkan. Dia mendengar bahwa Zhan Lao sedang meniup bunga-bunga kecil, tetapi Xiao Yan tidak menyangkal bahwa rahasia menara virtual Zichen benar-benar membuatnya menghela nafas. Itulah yang terjadi, maka aku akan mencobanya. Mata Xiao Yan terungkap. Jika dia bisa mengambil semua lotus api di sini, itu berarti Xiao Yan dapat mengolahnya kapan saja dan di mana saja. Jika dia tidak mengeluarkan lotus api ini, benih Baizi di tubuhnya tidak tahu kapan akan terbentuk. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa meskipun tidak mudah untuk mengekspos menara roh virtual Zichen, itu tidak berarti bahwa itu tidak akan diekspos. Ini risiko. Kamu harus hati-hati mempertimbangkannya. Suara Zhan Lao keluar lagi, membangunkan kata Xiao Yan. Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata itu, wajahnya juga berwibawa. Mantan Dewa Jinji telah memberi tahu Xiao Yan, menara Zichen Siling Ling adalah bayi yang panas, jika terbuka di sini, situasinya akan cukup sulit. Dalam menghadapi minat yang cukup, yang disebut teman baik dapat direduksi menjadi musuh, jadi Xiao Yan tahu bahwa menara spiritual Zichen virtual tidak boleh diekspos, kalau tidak, ia akan menempatkan dirinya dalam situasi yang sangat berbahaya. Dan cara terbaik untuk menghindari paparan adalah dengan menyerap lotus api ini dalam waktu singkat. Semakin pendek waktunya, semakin aman. Mata Xiao Yan bersinar terang. Sekarang dia harus mencobanya terlebih dahulu. Rasanya seperti memasukkan hal-hal ke dalam cincin. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Pada saat ini, lotus api sekitar 50 kaki pergi ke arahnya. Xiao Yan segera berdiri, di tengah alisnya, cetakan menara berkedip. Lalu Xiao Yan melangkah maju dengan kakinya, tubuhnya juga ditarik keluar, dan dia berlari langsung menuju Huolian. Sosok Xiao Yan melintas, dan Xiao Yan berubah menjadi gambar residu. Untuk sesaat, lotus api menghilang. Xiao Yan menghentikan tubuhnya dan senyum kejutan muncul di wajahnya. Sukses! Seru Xiao Yan. Xiao Yan tidak pernah berpikir itu akan begitu mudah dan berhasil. Lantai pertama menara Zichen Suling sangat besar, dapat menampung ribuan teratai api, dan berada di menara Zichen Suling dan dunia luar. Ada perbedaan waktu, menyerap teratai api di menara roh virtual Zichen secara alami akan lebih efisien. Xiao Yan tiba-tiba melihat ribuan teratai api yang bergerak di bawahnya, dan tiba-tiba senyum pesona jahat muncul di wajahnya, sudut mulutnya menyeringai, dan berkata, "Hei, karena ini masalahnya, aku selamat datang. Ayo mangkukku." Petik 2. Setelah Xiao Yan berkata, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Sebelum itu, dia berdiri di atas lautan api lotus, tetapi pada saat ini, tubuh Xiao Yan langsung berlari ke lautan api teratai. Itu melonjak menuju Xiao Yan. Pada saat itu, Xiao Yan menjadi jurang maut. Semua api lotus bergegas kepadanya menghilang dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, Xiao Yan melonjak sumber turbulen dari abadi di tubuhnya dan mengubahnya menjadi kekuatan hisap besar mempercepat teratai api di sekitarnya lagi. Pada saat ini, di bawah pengisapan yang dibentuk oleh sumber-sumber Xiao Yan Xian, ribuan teratai api berubah menjadi pusaran besar, dan Xiao Yan berdiri di tengah pusaran tersebut. Ribuan teratai api menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak, tetapi lotus api di pagoda Zichen Suling terus mengalir, dan waktu harus dihemat. Lantai pertama pagoda Zichen Suling dipenuhi dengan lotus api. Teratai api ini tidak lari setelah memasuki pagoda Zichen Suling, melainkan lebih tenang daripada di dasar laut. Tampaknya pagoda Zichen Suling menekan mereka secara umum. Yi Xiang,
Xiao Yan hanya menghabiskan waktu singkat, yaitu, semua lotus api diserap ke dalam lapisan pertama menara Zichen Suling, tiba-tiba, cahaya di bawah dasar laut kehilangan cahayanya. Hanya ada satu teratai hijau yang tersisa, dan air laut di sekitarnya tenggelam ke dalam kegelapan. Jika masih ada teratai hijau memancarkan cahaya, dasar laut ini akan jatuh ke dalam kegelapan di mana tidak ada jari yang dapat dilihat. Kehilangan cahaya, semua lautan atas dan tengah redup. Untungnya, masih ada area teratai api di lapisan atas bawah, tetapi area teratai api terlalu lemah, dan cahaya hampir tidak bisa mempertahankannya di sini. Jatuh ke dalam kegelapan total. Tapi di sini di istana keluarga Hailing, cahaya tidak bisa lagi mencapai di sini. Laut bawah tanah, yang seperti siang hari, sekarang semua redup, seolah-olah cahaya di sini telah sepenuhnya terkuras habis dalam sekejap. Tiba-tiba, siput laut mendidih lagi. Hanya beberapa saat cahaya membutakan mata mereka, tetapi pada saat ini itu berubah menjadi pemandangan gelap. Semua orang dasar laut di siang hari telah berlangsung selama hampir 10.000 tahun, dan tiba-tiba menjadi gelap, dan semua orang tidak bisa beradaptasi untuk sesaat. Untungnya, istana itu sendiri terbuat dari kristal khusus dan menyerap cahaya untuk waktu yang lama. Itu sendiri sudah memiliki cahaya, sehingga tidak akan jatuh ke dalam kegelapan mencapai 5 jari. Bagaimana situasinya, mengapa tiba-tiba gelap, dan apa yang terjadi di dasar laut? Aku tidak tahu apa yang terjadi, tidak ada cahaya di dasar laut, bagaimana bisa, cahaya di sana bisa membutakan mata semua orang, bagaimana menghilang dan menghilang. Apakah seseorang membunuh cahaya? Tidak mungkin, di mana suhunya bisa melelehkan segalanya, bagaimana cahaya bisa membutakan mata semua orang, bagaimana bisa keluar? Jika tidak, apa yang terjadi di dasar laut akan membiarkan cahaya menghilang. Raja Laut pernah duduk di istana sekali lagi berdiri. Sebelum istana berdiri, semua cahaya redup, dan wajah Raja-Raja Laut terkejut, dan kemudian bergumam, apa-apaan anak ini, api di mulutnya. Mungkinkah jantung adalah sesuatu yang memancarkan cahaya dari dasar laut, apakah ia diserap? Petik 2. Itu benar-benar diserap olehnya, itu benar-benar luar biasa. Di teras King Lian, bahkan cahaya di dasar laut redup, orang tua yang masih memancing dengan wajah bahagia, dan dua orang di sampingnya sedikit terpana, tidak bisa membantu mengangkat kepalanya. Hah! Lelaki tua itu sedikit ragu-ragu, matanya tenang, kelopak matanya melebar, pupil matanya menyusut, otot kulitnya menjadi kaku sejenak, dan suaranya agak serak, apa yang dilakukan orang gila ini? Setelah cahaya redup sesaat, lelaki tua itu juga melihat perbedaan. Alasan mengapa daerah laut ini seperti siang hari adalah karena 9.999 teratai api, ditambah 10.000 teratai hijau, dan 10.000 teratai api. Hanya seluruh laut yang diterangi, tetapi tiba-tiba menjadi gelap. Hanya ada satu kemungkinan. Sejumlah besar lotus api menghilang. Orang tua itu segera berdiri dan segera datang ke tepi King Lian. Berdiri dan menghadap ke sana, lautan teratai api yang seharusnya berubah menjadi tempat kosong. Hanya satu teratai api setinggi 70 kaki tersisa di dalamnya. Pada saat ini, lotus api berangsur-angsur memudar, dan akhirnya menghilang, dan kemudian sosok muncul perlahan, dengan cahaya yang kuat di antara mata yang membuka dan menutup. Bocah ini, dalam waktu singkat, dia menjadi Yaobang, dan 9.999 lotus api semuanya hilang, semua bisa diserap. Pria tua itu bingung, dan lotus api memiliki energi besar penerimaan cincin benar-benar tidak dapat diterima, bahkan jika itu adalah cincin ruang biasa, bahkan jika itu dapat dipasang, jumlah yang sangat besar, tidak peduli betapa berharganya, cincin ruang tidak dapat menampung begitu banyak teratai api, orang tua itu bingung, Xiao bagaimana Yan menghilangkan lebih dari 9.000 teratai api. Xiao Yan menghembuskan nafas panjang, pada saat ini nafas di tubuhnya naik lagi, dari tahap akhir dari Six Star Fighting Fair ke puncak Six Star Fighting Fair lagi. Wah, dari mana kamu mendapatkan lotus api itu? Lelaki tua itu bertanya dengan nada yang mencengangkan. Aku kehabisan waktu. Aku kehabisan waktu. Kejuaraan dunia akan segera berakhir. Aku hanya bisa mengambilnya dan menyerapnya perlahan-lahan, jawab Xiao Yan sedikit berkemas. Anak baik, apa yang Anda gunakan untuk memegang lotus api lotus putih? Orang tua itu mencoba yang terbaik di tahun itu,
Tetapi ia hanya bisa menggunakan cincin ruang untuk mengemas kurang dari 9.000 bunga ini. Bagaimana Anda melakukannya? Bicaralah pada lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu sepertinya berisi bintang-bintang, bersinar karena kegembiraan. Xiao Yan tersenyum pahit. Secara alami, dia tidak bisa memberitahu menara Zichen Suling. Tidak ada yang bisa mengungkapkan rahasia seperti itu. Apalagi, identitas orang tua itu tidak diketahui dan kekuatannya tidak diketahui. Hanya oke, senior. Xiao Yan terbang ke platform King Lian dan menyaksikan pria tua itu sedikit mengepalkan tinjunya. Cepat, katakan pada suaminya, bagaimana kamu melakukannya, di mana kamu mentransfer teratai api ini. Pria tua itu dengan segera bertanya kepada Xiao Yan, dia pikir itu terlalu luar biasa. Wajah Xiao Yan malu, dan lelaki tua itu kecewa ketika melihatnya. Yakinlah, aku hanya ingin tahu metode apa yang kamu gunakan, kamu adalah penguasa 9 generasi Baiyan, aku tidak punya hati yang lain. Orang tua itu juga memahami kekhawatiran di hati Xiao Yan, dan berkata lagi. Aku tidak puas dengan pendahuluku. Sebelum aku datang ke sini, aku mendapat cetak biru. Kebetulan untuk merekam metode. Junior itu hanya beruntung. Xiao Yan hanya bisa berbohong, dan tidak bisa mengatakan Zichen Su hal tentang menara. Oh, ada hal-hal aneh seperti itu, aku belum pernah mendengarnya. Pria tua itu bingung, dan Xiao Yan juga tersenyum pahit. Jika pria tua itu terus menanyainya, Xiao Yan tidak akan benar-benar berbohong. Aku telah memasukkan semua lotus api ini ke ruang khusus, dan hanya aku yang bisa masuk. Xiao Yan buru-buru menambahkan bahwa keingintahuan lelaki tua itu harus dihilangkan. Setelah mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu memandang Xiao Yan dengan curiga, lalu memikirkannya, lalu menghela nafas dan melambaikan tangannya, karena ini masalahnya, lelaki tua itu tidak akan bertanya lagi. Setelah melihat lelaki tua Songkou, Xiao Yan hanya santai. Jika lelaki tua itu secara paksa bertanya, Xiao Yan benar-benar sulit untuk berdebat, setelah semua, itu hanya dibuat-buat olehnya. Sekarang Sea of Fire Lotus telah sepenuhnya terserap, Xiao Yan tidak berencana untuk berhenti di sini lagi. Kompetisi realem dunia sudah mendekati akhir, dan ia juga harus bergegas ke gunung pertempuran terakhir. Tetapi sebelum pergi, Xiao Yan tidak akan melupakan Sue Suang, terutama Kaisar Jiwa. Xiao Yan tidak ingin meninggalkan bencana, yang setara dengan meninggalkan pisau di belakangnya. Lautan api lotus dapat diambil olehmu, maka signifikansi kamu di sini tidak signifikan lagi. Kata Yan Yan sudah menjadi pencerahan Bai Jue. Kamu dapat mencerahkannya, dan bahkan kemudian sempurna, maka Anda hanya bisa melihat nasib baik Anda sendiri. Pria tua itu kehilangan tangannya di belakangnya, menyaksikan Xiao Yan perlahan berkata. Terima kasih, senior, apakah kamu masih ingin tinggal di sini? Xiao Yan bertanya, apakah lelaki tua itu hanya menunggu penerus Bai Ye berikutnya? Maka Xiao Yan sudah muncul dan tugasnya telah selesai, dan dia bisa pergi. ID. Metal Novel. Home Fighting The Supreme Realm FSR Chapter 2643, Future Can Be Expected. Fighting the Supreme Realm Chapter 2643, Future Can Be Expected. Ref Next Daftar isi. Settings. Lautan api lotus dapat diambil olehmu, jadi arti pentingmu di sini tidak signifikan lagi. Skrip pencerahan sudah menjadi pencerahan Bai Jue. Kau bisa mencerahkannya bahkan nanti. Sempurna, maka Anda hanya bisa melihat nasib baik Anda sendiri. Pria tua itu kehilangan tangannya di belakangnya, menyaksikan Xiao Yan berkata perlahan. Terima kasih, senior, apakah kamu masih ingin tinggal di sini? Xiao Yan bertanya, apakah lelaki tua itu hanya menunggu penerus Bai Ye berikutnya? Maka Xiao Yan sudah muncul dan tugasnya telah selesai, dan dia bisa pergi. Dasar laut yang sepi. Awalnya, teratai hijau ini juga teratai api, tetapi telah ditransformasikan oleh saya. Serahkan teratai hijau ini kepada orang tua itu. Hiduplah dalam kehidupan yang segar dan elegan di sini yang saya inginkan sekarang. Dijawab, saya bisa melihat bahwa di dunia kecil ini, lelaki tua itu masih menghabiskan banyak perhatian. Junior tidak bermaksud ini. Teratai api secara alami milik pendahulu, tetapi Junior merasa bahwa mereka telah duduk di dasar laut redup dan semua orang berbicara, pasti mereka merasa kesepian,
kata Xiao Yan buru-buru, dan pria tua itu berpikir Xiao Yan ingin menempatkan King Lian. Xiao Yan juga menjelaskan. Kesendirian, aku tidak punya kerabat dan tidak punya alasan, mengapa tidak kesepian yang sama. Lebih baik tinggal di sini, setidaknya tanpa perang. Pria tua itu menghela nafas dan bergumam. Jika para pendahulu tidak membencinya, kamu bisa pergi ke lingkaran junior, di mana gunung-gunung dan sungai-sungai itu indah, tetapi itu adalah tempat yang baik untuk budidaya diri. Xiao Yan berkata perlahan, tentu saja, ia juga memiliki sifat mementingkan diri sendiri. Kaisar Daratan, tidak diragukan lagi payung pelindung kuat. Aku punya niat baikmu, tapi begitu kuil Wanmo ada, aku tidak akan pergi dari sini selama sehari. Orang tua itu segera berkata. Xiao Yan mendengar kata-kata itu sedikit bingung. Lansia bermusuhan dengan kuil Wanmo? Tanya Xiao Yan, dan lelaki tua itu menjawab dengan diam. Tidak ada permusuhan, tetapi istana mana tidak boleh membiarkan aku ada dan ada di lautan ketiadaan, jadi tetaplah di sini demi keselamatan. Kau juga tahu bahwa itu secara pribadi takut akan kematian, dan aku tidak terkecuali. Aku masih nyaman. Orang tua itu belum menangkap ikan dari Forgotten Stream, jangan terburu-buru, kata pria tua itu dengan senyum di wajahnya, meskipun itu tidak terdengar seperti kata orang kuat, tapi itu memang berarti, tidak peduli seberapa kuat lagi pula, ada ketakutan akan kematian. Para pendahulu mengatakan bahwa junior tidak akan terlalu menuntut. Sebelum pergi, junior masih memiliki sesuatu untuk ditangani, dan mereka masih ingin para senior untuk sukses. Xiao Yan menggerakkan tinjunya dan berkata, karena kamu punya dendam terhadap mereka, lakukan apapun yang kamu mau, tapi aku punya sesuatu untuk diminta. Orang tua itu tidak menolak dan berkata perlahan. Para senior tidak bisa mengatakan apa-apa tetapi itu tidak akan pernah ditunda dalam kemampuan para junior. Xiao Yan mengangguk dan menjawab. Seharusnya tidak sulit bagimu. Ini sangat sederhana. Karena kamu memiliki kebencian terhadap mereka, kamu tidak ingin datang untuk melakukan apapun dengan 10.000 kuil. Aku selalu punya keinginan, tapi aku tidak pernah punya kesempatan. Sekarang bahkan lebih tidak dapat melakukannya. Jika Anda berjanji kepada saya masih bisa memberi Anda banyak uang. Orang tua itu melanjutkan. Xiao Yan mendengar kata-katanya sedikit cemberut, dan orang tua itu bersedia membayar kondisinya, itu menunjukkan bahwa hal ini tidak mudah. Kemampuan junior tidak akan pernah ditunda. Jika kemampuan junior itu terlampaui, junior tidak akan berani membuat janji dengan mudah, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Tidak masalah, jika kamu tidak bisa berhasil, selama kamu berjanji. Orang tua itu berkata lagi. Xiao Yan memperhatikan orang tua itu terus berbicara tentang apa yang sedang terjadi, dan hatinya memiliki perasaan yang tidak diketahui. Apa-apaan ini? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Bunuh seseorang. Pria tua itu perlahan mengangkat kepalanya, senyum ramah muncul di wajahnya, tetapi dalam napasnya, ada sedikit mati lemas, bahkan jika itu hanya jejak yang membuat rambut Xiao Yan berdiri. Xiao Yan juga memiliki semangat membunuh, yang tidak dapat dihindari bagi orang-orang yang berlumuran darah sepanjang tahun, tetapi lelaki tua itu hanya mengeluarkan jejak, yang lebih dari 1000 kali dari Xiao Yan. Mata dan murid Xiao Yan menyusut, ini benar-benar sulit. Bayangkan betapa sengitnya orang yang tampak baik hati ini sebelumnya, hanya sedikit napas yang bahkan tidak mempedulikannya, membuat Xiao Yan merasa seperti api penyucian. Apakah kamu mengenal saya? Tanya Xiao Yan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjawab, pada level Anda saat ini, bahkan prajurit udang dan kepiting tidak akan diperhitungkan untuk itu, tetapi Anda dapat mengharapkannya di masa depan. Meskipun Anda tidak berada di masa sekarang, itu tidak berarti bahwa Anda tidak terkalahkan di masa depan. Saya sangat percayalah. Petik 2. Pria tua itu perlahan mengatakan bahwa kepercayaan diri yang berasal dari Xiao Yan sedikit agresif. Xiao Yan adalah kabut masa depannya, aku tidak tahu mengapa orang tua itu begitu percaya padanya. Xiao Yan tertawa 2 kali. Terima kasih, senior. Kamu tidak tahu orang ini sekarang, tetapi kamu akan mengenalnya di masa depan. Itu adalah pemilik kuil ribuan iblis. Adapun tabu, aku tidak tahu, tetapi itu adalah pemilik Thousand Temples of Magic. Orang yang ingin kau bunuh itu, lelaki tua itu berkata perlahan. Xiao Yan tiba-tiba mendengar kata-kata itu.
Pemilik kuil 1000 sihir. Apakah kamu bercanda? Senior, aku tidak tahu apa kekuatan pemilik kuil dari 10.000 aula sihir ini. Xiao Yan bertanya dengan senyum pahit, sedikit tak berdaya. Kekuatan apa? Aku tidak tahu terlalu banyak tentang hal itu, tapi itu mengalahkanku dalam satu gerakan. Itu harus di atas God of Fighting. Pria tua itu tampak remeh, dan Xiao Yan hampir pingsan. Pada Dewa Berjuang. Kekuatan apa yang ada pada Dewa Berjuang? Xiao Yan memiliki wajah pahit yang pahit, hanya ingin menangis tanpa air mata. Itu harus abadi. Nama yang tepat haruslah keabadian Kaisar. Orang tua itu menjawab, Xiao Yan mendengar seringai, dan kultivasi benar-benar jalan tanpa batas. Tampaknya akhir kultivasi tidak pernah terlihat, dan perjalanan panjang sangat lelah. Tidak ada yang bisa berhenti di toren ini kecuali mati. Senior, kamu bercanda dengan junior, aku berhasil menerobos ke puncak peri bintang 6, dan bahkan para dewa pejuang tidak tahu kapan itu akan tercapai. Adapun keabadian kaisar yang lebih tinggi. Untuk menghancurkanku, aku harus dan sesederhana mencubit seekor semut. Xiao Yan menjawab lelaki tua itu sambil tersenyum. Pria tua itu menggelengkan kepalanya pada Xiao Yan, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata, kamu salah. Keabadian akan membunuhmu, aku takut itu lebih mudah daripada menghancurkan semut. Para pendahulu, bagaimana para junior bisa mencapai ketinggian yang begitu kuat? Xiao Yan bertanya tanpa daya. Aku bilang, kamu bisa berharap di masa depan, tetapi kamu tidak akan diizinkan untuk bertarung sekarang. Apa yang kamu takutkan? Orang-orang harus memiliki tujuan HTC. Aku yakin kamu akan bisa melakukannya. Pria tua itu berkata sambil tersenyum, sementara Xiao Yan berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Upama kowe